Orang kaya itu fokus ke pertumbuhan aset yang mereka miliki, bukan barang yang mereka miliki. Contoh ya, orang miskin nih, kita ngomong, orang miskin dapat gajian ya, ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain, "Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gua, ini bisa nggak ya gua nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca, atau untuk gua pamerin di rekan-rekan kantor gua," ya. Dari misalnya 400.000, 500.000 sebulan yang gue sisihkan, apakah ini bisa gue pakai untuk bahkan cicil handphone bekas? Kalau orang dengan mindset kaya, ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500.000 ini, apa yang bisa saya lakukan? Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah, itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti, ya ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Dari kecil ya kan, gue waktu itu lihat Warren Buffett, dia mendapatkan dividen dari Coca-Cola itu lebih besar dibanding semua direksinya bekerja seumur hidup. Di situ gue tahu, oh, gue bermimpi di situ. Bagaimana ya kalau suatu saat Timothy yang waktu itu masih kecil, masih SMP, dia punya 0,1, waktu itu impian gue cuma 0,1 dari bank yang paling besar di negara ini. Wah, kayaknya nikmat banget tuh dihitung-hitung kan 0,1. Oh, ini harus berapa puluh juta lembar ya punya sahamnya. Oh, dividen dari segini kalau misalnya 2% atau 3% aja bisa membuahkan segini. Itu mimpi gue dari gue kecil. Gue nggak pernah mimpi mau pamer ke orang, mau pamerin ini, pamerin itu, enggak. Mimpi gue pengen punya 0,1 dari perusahaan yang besar. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu jadi dijadikan pelarian. Oh, boleh dong saya self reward, oh boleh dong saya belanjain diri ke saya sendiri, saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen deh belanja tas yang saya pengen deh belanja baju yang saya udah impi-impikan buat saya pamerin di temen lu yang sebenarnya nggak peduli dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli.